Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi dalam tugas rancangan penelitian dengan judul Performa estrus dan tingkat kebuntingan pada jenis sapi lokal di berbagai protokol sinkronisasi estrus. Sebelum kami lanjut, perkenalkan nama saya Ibnu Azhar Septiawan dengan NIM D1A023012. Saya Velia Galuh Pramudita dengan NIM D1A023025. Saya Rizda Himala dengan NIM D1A023280. Saya Ridwan Hidayatullah dengan NIM D1A023256. Yuk simak videonya. Baik, latar belakang dari penelitian tersebut yaitu melihat pengaruh jenis hormon sinkronisasi yang berbeda terhadap kecepatan estrus selama estrus, angka kebuntingan, dan servis perkonsepsi pada sapi Bali, sapi Limosin, dan sapi Rambon. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok 2 faktor. Untuk faktor yang pertama itu menggunakan 54 ekor sapi betina pasca estrus yang terdiri dari sapi Bali, sapi Limosin, dan sapi Rambon. Faktor yang kedua adalah metode sinkronisasi yang terdiri dari PGF2 alfa dosis tunggal, kemudian dosis ganda PGF2 alfa dan C. Yang ketiga yaitu kombinasi PGF2 alfa dan HCG. Kemudian parameter yang diukur adalah kecepatan munculnya estrus, durasi estrus, angka kebuntingan, dan pelayanan perkonsepsi. Uji keragaman ini dilakukan terhadap data yang diperoleh. Baik, yang selanjutnya ada hipotesis dan tujuan. Untuk hipotesis utamanya yaitu berbagai protokol sinkronisasi estrus seperti prostaglandin, progesteron, atau kombinasi yang akan mempengaruhi kinerja estrus dan tingkat kehamilan pada sapi lokal dengan hasil yang bervariasi tergantung pada protokol yang digunakan. Untuk hipotesis tambahan yaitu respon terhadap protokol sinkronisasi estrus berbeda antara jenis sapi lokal, misalnya sapi Bali dan sapi Madura, yang mempengaruhi kinerja estrus dan tingkat kehamilan, sehingga perlu menentukan protokol yang paling efektif untuk masing-masing jenis sapi. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengaruh hormon sinkronisasi terhadap kecepatan dan lama estrus. Mahasiswa dapat menilai tingkat kebuntingan dan rasio layanan perkonsepsi. Yang selanjutnya ada mahasiswa dapat membandingkan efektivitas metode sinkronisasi yaitu PGF2 alfa dosis tunggal, ganda, dan kombinasi PGF2 alfa HCG. Yang terakhir ada mahasiswa dapat mengevaluasi respon estrus pada sapi Bali, sapi Limosin, dan sapi Rambon. Variabel yang diamati pada penelitian tersebut yaitu waktu birahi, lamanya estrus, presentasi estrus, layanan perkonsepsi, kemudian tingkat konsepsi. Rancangan tersebut sesuai dengan tujuan karena penelitian tersebut termasuk ke dalam penelitian eksperimental. Baik, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah materi yang digunakan sesuai dengan rancangan? Ya, materi tersebut sesuai dengan rancangan karena materi berupa 54 ekor sapi lokal yang dibagi dalam 3 kelompok seperti sapi Bali, sapi Limosin, dan juga sapi Rambon. Dan 3 metode sinkronisasi hormon, yaitu hormon yang digunakan adalah PGF2 alfa dosis tunggal, PGF2 alfa dosis ganda, dan kombinasi PGF2 alfa dengan HCG. Cara menguji hipotesis penelitian, yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis utama yaitu berupa protokol sinkronisasi estrus mempengaruhi kinerja estrus dan tingkat kebuntingan. Kombinasi PGF2 alfa dan HCG menghasilkan kinerja reproduksi terbaik. Hipotesis tambahan berupa respon terhadap protokol sinkronisasi estrus berbeda antara jenis sapi lokal, misalnya sapi Bali dan sapi Madura, yang mempengaruhi kinerja estrus dan tingkat kebuntingan, sehingga perlu menentukan protokol yang paling efektif untuk masing-masing jenis sapi. Yang kedua, menentukan variabel. Variabel yang diteliti merupakan waktu birahi, lama estrus, presentase estrus, layanan perkonsepsi, tingkat konsepsi. Yang ketiga, menentukan jenis data dan statistik yang digunakan. Data kuantitatif berupa tingkat kebuntingan yaitu presentasi kebuntingan, durasi estrus atau frekuensi estrus. Data kategorikal yaitu jenis protokol sinkronisasi estrus. Yang keempat ada membuat tabulasi data dan terakhir tabel ANAVA. Kesimpulannya adalah yang pertama, pemberian hormon sinkronisasi seperti PGF2 alfa dan HCG mempengaruhi kecepatan onset dan durasi estrus pada sapi lokal yang dapat meningkatkan efektivitas reproduksi dan peluang kebuntingan. Yang kedua itu protokol
protokol sinkronisasi estrus yang lebih efektif, meningkatkan tingkat kebuntingan dan mengurangi rasio layanan perkonsepsi, meningkatkan efisiensi reproduksi pada sapi lokal. Yang ketiga itu kombinasi PGF2 alfa dan HCG lebih efektif dalam meningkatkan kinerja estrus dan tingkat kebuntingan dibandingkan dengan PGF2 alfa dosis tunggal dan ganda. Yang keempat atau yang terakhir itu respon estrus bervariasi antar ras sapi, dengan sapi Bali menunjukkan respon estrus yang lebih baik dibandingkan sapi Limousin dan Rambon setelah sinkronisasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.